Lalu siapa yang membuat yang disebut pagar yang keliru itu? Itu swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat. Kenapa saya justru belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya gitu kan? Karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali nggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu udah berapa. Kira-kira masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan. Sementara pendapatan masyarakat sendiri ya saya pikir murad marit gitu. Itu, terima kasih. Mas Andi ditanggapi sebelum ke Mbak Susan. Langsung ditanggapi dulu Mas. Langsung poinnya boleh. Justru ini yang harus jadi pembahasan kita harusnya. Kenapa tadi saya buka dengan proxy war? Tidak ada kepentingan untuk nelayan dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut. Kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Rakyat kita ini tidak akan kenyang kalau lapar, kalau kita hanya bilang kenyang, walaupun kenyang itu sampai 1000 kali. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Kita ini hari ini posisinya sebagai komoditas politik yang kepentingannya bukan untuk kepentingan kita. Artinya dana itu hitung-hitungan tadi mungkin ya? Swadaya itu. Lah iya, kan berangkatnya dari situ tuh. Langsung poinnya boleh? Maksudnya tolong hitungin tolong hitungin buat saya kira-kira masyarakat ini bisa enggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Ya kita tanya sama-sama yuk sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi, gitu loh. Oke. Coba, kapasitas saya sebagai observasi, bukan pengawal, bukan segala macam. Jadi jangan dipelintir-pelintir begitu. Yang kami khawatir Observasi. JRP juga di prank malah ya. Di prank gimana? Di prank, ya maksudnya semua jawaban dari yang Anda wawancara Ya kita, tidak sesuai dengan fakta. saya nggak bisa menghakimi itu. Oke. Entah itu yang saya tanya dibayar, orang saya nanya misalnya di desa ini ada nongkrong, coba saya tanya ini dan segala macam dengan kawan-kawan begitu ya, nggak saya sendiri. Ya, saya nggak tahu dia latar belakangnya apa dan segala macam. Yang jelas warga sini ya, tinggal di mana sebelah sana, ya udah. Oke, Mbak Oke, Susan. boleh saya nambahin? Boleh silakan Mbak. Ini diskusi yang menarik ya, tapi terus terang kalau melihat gaya Pak Khalid dan Pak Heru ini sangat nelayan, nggak usah diraguin. Cara mereka berbicara, mereka memang benar-benar masyarakat yang pergi melaut dan itu tidak perlu diragukan. Yang perlu saya garis bawahi adalah dalam diskusi ini bukan soal statement yang dikeluarkan oleh Saudara Sandi. Kalau kemudian mau klarifikasi, harusnya kan sudah dilempar ke media ya bikin statement lah gitu supaya kemudian tidak ada salah paham di antara mereka semua. Itu pertama poinnya. Yang kedua, saya ingin mengembalikan pada hal yang lebih substansi. Kita ngomongin soal pemagaran. 30 kilo, bukan 1-2 meter. Artinya nggak mungkin ini dikerjakan oleh rakyat. Nggak mungkin dikerjakan oleh nelayan. Tanya mereka penghasilan mereka berapa. Bagaimana mereka setiap hari itu harus menghadapi ombak keras. Tanya ke mereka gitu. Masalahnya ini ada di halaman kita. 30 kilo dalam pengerjaan waktu 7 bulan. Bandung Bondowoso aja mungkin heran gitu ya. Kok bisa gitu. Dan kemudian keluar lagi ada narasi bahwa ini dilakukan oleh swadaya rakyat. Rakyat mana yang mau melakukan pemagaran pesisir, nelayan mana yang mau melakukan ini? Prinsip dasar orang laut itu mereka tidak memagari lautnya. Prinsip dasar. Itu ada sampelnya tadi Mbak, datang langsung nanya ke nelayan. Yang Mas mana? Andi? Nah itu dia, saya tidak mau terjebak pada narasi itu ya, karena gini loh, orang punya teknik sendiri gitu dan saya lepaskan itu kepada kawan-kawan dan itu pertanggungjawaban yang ya itu urusanmu dengan Tuhanmu lah ya, bagaimana nanti gitu. Tapi pada prinsipnya berbicara dalam konteks yang lebih sensitif sekali ngomongin soal ruang hidup. Ini soal ruang makan mereka loh ini gitu. Dan kita nggak bisa ngomong sembarangan bahwa kita sudah melakukan riset dan lain-lain. Kami juga turun ke sana, tapi kami nggak mengeluarkan data yang sedemikian ekstrim dengan mengatakan yang
aneh-aneh. Yang kita mau tuju saat ini adalah siapa yang kemudian membiarkan 30 kilo itu terbangun. Dan untuk apa? Itu aja.